Makanya kenapa nenek-nenek kita gitu ya, mungkin nenek-nenek kalian gitu ya, orang tua kalian lah, pasti ngerti gitu. Apa sih nilai Pancasila? Karena diajarkan bener-bener dari dihayati, itu bener-bener dihayati. Bukan kayak kalian gini ya, cuman dengerin saya ngomong gitu kan. Dicatat doang enggak, tapi terjun langsung. Gimana sih cara hormat dengan benar? Bagaimana sih mengamalkan nilai-nilai ini? Kalau saya kan kasih contoh aja ya. Kalau itu zaman dulu langsung. Saya pernah bertanya dengan dosen yang senior di sini, P4 itu seperti apa sih Pak? Gitu. Bu, iya P4 saya pernah mengalami P4 itu lebih Bu. Bukan hanya sekedar dosen memberikan eh, materi, contoh, enggak. Tapi memang benar-benar dididik. Tapi kita tahu kan ya, kelasnya, sekelasnya Korea Selatan, ada wajib militer, ya ada kan? Maksudnya dia benar-benar mengabdi banget sama negaranya gitu. Kalian setuju nggak sih kalau kita ada seperti itu? Setuju, Bu. Rumornya ada. Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak Siap, Bu. kalian ini? Itu kalau di Korsel tuh cewek cowok juga. Apa hanya cowoknya saja? Cowoknya saja ya? Oh transgender nggak boleh. Oh, tetap hidup, tetap boleh mati ya. Boleh hidup lah ya. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan memang ada, kalau saya lebih setuju. Karena apa? Karena itu salah satu bentuk kita mengabdi kepada negeri kita. Kita kan belum bisa apa-apa nih, ya. Belum bisa memberikan sesuatu, seenggaknya kita bisa mengamalkan lah dari diri kita sendiri. Kayak itu historisnya. Nah, di sini kita bisa lihat juga, mari saya dulu, biar kelihatan. Nah, ini ya, ini ada sila, Pancasila, dan cara pengamalannya. Ini menurut sumber historis, ketuhanan yang Maha Esa itu, cara pengamalannya gimana sih? Dari sistem etika itu, kita harus menghormati ya. Itu kan etika. Ya, kita harus menghormati sesama umat beragama. Menghormatinya gimana? Hormat gitu, Bu. Enggak. Misalkan ada muslim yang lagi berpuasa, yang non muslimnya mungkin tidak makan di depan ya gitu. Atau makannya di tempat lain atau bilang mohon maaf ya saya mau makan nih di depan kamu boleh nggak. Nah ini kekerasan jadi diikuti. Ini kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya. Seperti itu ya kan, ini kan sistem etika ya, kita kan mengamalkan sistem etika. Masa kita nonjok, tonjok aja Bu, kan moral bermoral. Apakah itu termasuk sistem etika nilai Pancasila? Tidak, ya kan? Dari sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa, kita harus saling menghormati. Bentuknya apa sih menghormati? Hanya sekedar menghormat gitu kepada sesama umat beragama? Enggak kan? Menghormati kan dengan bentuk kita peduli, ya, peduli dan mereka punya hak gitu. Ya, yang nonis berhak untuk makan kan di depan kita walaupun kita lagi puasa, berhak dong kita menghargai dia juga. Dia lapar, dia juga tidak berpuasa seperti kita karena di agamanya tidak disuruh untuk puasa seperti kita gitu kan. Ya, terserah silakan. Simpelnya seperti itu. Ada nggak suka saya mau makan ya, ikut dong, godin godin gitu ya. Nggak. Tahu kan istilah godin? Tahu apa? Mokel. Oh, sekarang nama barunya mokel. Untuk Gen Z ya. Kalau di milenial dulu itu ada Godin. Godin juga pernah dengar. Ada.
Saya Godin waktu itu. Godin, Godin. Kalau pokoknya setiap after pulang sekolah gitu, ada aja yang ngajakin. Dia, Godin, Gragemol, Gragemol. Dulu Gragemol itu di paling atas, di atasnya XX1 itu food court, enak-enak gitu. Situ tuh biasanya anak-anak SMA, Godinnya di situ ada yang baru nih di Bragi. Sekarang apa namanya apa? Mokel. Ya ampun, saya udah berapa zaman ya saya lewatkan. Mokel ya sekarang ya namanya ya. Mokel mokel gitu kan. Kalau enggak, kalau yang cowok asem nggak sih gitu. Asem nggak sih gitu. Asem nggak sih gitu kan. Nah gitu ya. Jadi eh ya ya terserah kan balik lagi kepada individunya seperti itu. Apakah dia menghormati dirinya sendiri atau tidak gitu kan. Nah lalu apa ini? Nah, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah tadi kan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi maksa nih, agama Islam tuh ini, mohon maaf ya contohnya gitu, atau Kristen tuh lebih baik tau nggak sih, pasti semua umatnya itu masuk surga misalkan gitu kan, ini seperti itu kan. Kalau yang Islam, kalau kamu kafir kamu masuk neraka gitu kan, ya gitu ya, kita masuk Islam aja pasti masuk surga gitu kan. Kristen juga bilang, enggak semuanya. Kalau di Islam ini loh masih ada nerakanya. Kalau di kita nggak ada neraka itu. Semua masuk surga gitu kan. Nah itu jangan sampai, ya mungkin ada yang seperti itu sampai dapat hidayah, it's okay ya. Itu balik lagi kepada diri sendiri sih sebenarnya ya. Dalam kepercayaan. Jadi kalau saya lebih tidak memaksakan kehendak orang lain untuk kepercayaannya. Terserah, yang Islam juga belum tentu Islam, hanya KTP, ya kan? Yang nonis juga belum tentu nonis karena belum tentu ke gereja, ke kuil dan lainnya. Nah, lalu di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat dari sistem etika ya. Kita harus mengakui gitu. Kita itu sama gitu. Di mata hukum tuh kita tuh sama. Saya dosen, kalian mahasiswa. Kalau saya mencuri ya saya tetap dengan pasal-pasal pencurian. Kalian juga kalau mencuri ya tetap dengan pasal pencurian. Persamaan hak. Ya, kita punya hak kan? Hak apa sih kita? Kira-kira apa? Berhak apa kita sih? Kalian memiliki hak apa sih? Hak suara, pemilihan umum. Sama, serentak. Serentak kan? Tapi pilihannya berbeda. Terserah, itu hak kalian. Iya, hak. Hak, 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 hak. Kalau ini garing banget ya. Hak, 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 hak. Seperti itu, ya. Jadi kita tuh punya hak. Hak bernafas, ya. Yang merokok nih, mohon maaf nih. Saya berhak dong menghirup udara yang segar. Kalian juga berhak, tapi di tempat yang lain. Emang memang yang khusus area smoking area, ya kan? Jangan membahayakan orang lain. Itu hak orang lain untuk sehat nggak sih? Ya, barangkali kalian yang rokok, mohon maaf nih, yang rokok sehat-sehat aja. Tapi kan dampak ke yang nggak ngerokoknya, misalnya kena parunya, tiba-tiba kena kanker, tenggorokan, pernapasan, ispa, dan lainnya. Padahal kita nggak ngerasa kok, tapi kan dokter pasti nanya, Bu, di lingkungan ibu ada yang merokok tidak? Pasti ditanya seperti itu. Iya ada ini, keluarga saya ini, ini ibu penyebabnya. Tapi kok saudara saya nggak pernah ya, padahal dia perokok aktif. Gitu. Jadi makanya kita ini ya, memiliki hak masing-masing. Nah, ini juga kita punya persamaan kewajiban asasi antara sesama manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Saling tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Apa sih contoh nilai kemanusiaan, teman-teman? Apa? Nilai kemanusiaan.
Apa tuh? Apa tuh? Ya bisik-bisik suaranya. Ayo suaranya dikeluarkan. Beraninya nuntut pemerintah lewat jari, tapi dikasih ngomong secara publik nggak berani. Ayo, apa nilai kemanusiaan? Apa nilai kemanusiaan? Apa sih nilai kemanusiaan? Contohnya deh. Apa? Saling sakit tenggorokan ya. Apa? Apa? Dari chat GPT apa? Apa? Dari chat GPT apa? Itu apa itu? Saling mencintai sesama manusia. Terus menghargai sesama manusia. Ya juga sih ya, pengertiannya hampir sama ya. Tadi menghargai. Kalau yang sistem etikanya apa sih kira-kira nilai kemanusiaan? Selain menghargai. Apa? Toleransi. Lalu apa? Empati. Nah, udah cukup Bu itu aja Bu, udah Bu. Next Bu. Oke lah, kita next. Oke, ini sila ketiga Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Bangga nggak sih jadi warga negara Indonesia? Banyak sih. Lalu apa lagi? Kurang adil. Terus tikus. Tikus. Apa lagi? Iya, namanya hukum negara. Jadi kamu nggak bangga itu. Kurang adil. Kurangnya apa? Oke. Jadi itu membuat kalian tidak bangga. Salah satunya bagaimana sih biar kalian bangga? Hmm? Terus bagaimana kalian agar bisa cinta dan bangga kepada tanah air kita gitu? Bagaimana caranya? Apa? Pancasila benar-benar dijadikan dasar negara. Ada lagi? Memang kan Pancasila dasar negara ya? Gimana? Apa? Gimana? Diterapkan. Saya tanya lagi nih, sebelum saya masuk ke pemerintahnya, saya tanya kepada masyarakatnya, apakah masyarakatnya sudah menjalankan, mengimplementasikan, mengamalkan sebuah nilai-nilai Pancasila? Oke. Ada lagi? Aku bikin kritis kalian dulu nih. Karena di atasnya, apakah di atas itu bukan bagian dari masyarakat? Sekarang kita copot deh mereka. Jangan lihat deh mereka jadi di atas kedudukannya. Enggak, mereka itu masyarakat Indonesia bukan? Masyarakat Indonesia kan, teman-teman? Harusnya mengamalkan juga. Apakah yang di pemerintah adalah WNA? Enggak kan? Warga negara Indonesia yang seharusnya mengamalkan. Dia waktu sebelum terjun ke parpol dan pemerintah, apakah dia sudah mengamalkan? Walau alam itu idealis kan tuh lulusannya BEM segala macam. Fahri Hamzah itu dia di universitas aktif, dia hebat ya, mungkin tadi kepentingan kelompok ya,
tadi di persatuan itu dia tidak ada. Nih, ada ya. Harusnya ini menempatkan persatuan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kebanyakan sekarang golongan apa sih golongan? Parpol, gitu kan. It's okay deh ya, apa sih? Misalkan ada istilah balik modal, tapi kerjaannya bagus, korupsinya udah lah ya, cuma untuk buat balik modal gitu. Cukup deh, sejahterain masyarakat, it's okay gitu ya. Cuman ya harusnya sih tidak boleh seperti itu ya, tapi ya bagaimana ya, ini sistem parpol kita tuh bener-bener di luar dari nilai-nilai kepancasilaan sih menurut saya. Tidak ada apa ya penerus atau apa ya itu namanya tuh kalau kita mau jadi anggota tuh di apa dulu tuh? Bukan dilantik. Ya kayak semacam di ospek gitu. Nah, itu harusnya di digali lagi gitu. Kan sekarang mah enak ya tinggal ngasih duit banyak, kita bisa jadi apa sih caleg. Anak-anak muda sekarang banyak kok jadi caleg. Saya ngeliat di spanduk-spanduk tuh, wih muda-muda semua nih, nggak tahu ya. Jadi tapi muda gitu. Wah muda-muda banget ini. Ini bagaimana kaderisasi tuh? Saya baru ingat kaderisasinya benar nggak nih yang muda-muda ini tiba-tiba jadi caleg, tiba-tiba. Terus saya juga pernah lihat tadinya dia di urutan 1, tiba-tiba di urutan 3 gitu, di partai politiknya. Oh ternyata saya dengar-dengar itu ada yang lebih gede bayarannya untuk mendapatkan nomor 1. Oh berarti selama ini begitu ya sistemnya. Bukan sistem yang memang oh dia tuh dari sisi kinerjanya itu baik, bagus gitu, kompeten. Ternyata lagi-lagi duit gitu. Ya nggak tahu ya kalau untuk partai yang lain. Ini partai yang saya pernah tanyakan. Saya nggak bisa menyebutkan juga, takutnya nanti fitnah gitu ya. Nah lalu ini keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Aduh ini typonya, tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan musyawarah. Nah makanya kenapa ya di sini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi otomatis apapun itu harus dimusyawarah, dirapatkan. Nah, ini yang biasanya juga timbul-timbul KKN ya, di rapat-rapat juga biasanya gitu. Pasti ada kepentingan-kepentingan ya. Kalau kita lihat, pernah lihat nggak sih kalian sidang di DPR, MPR, di TV kan biasanya disiarin ya, serumit itu gitu mereka. Ada yang tiba-tiba dimatiin mic-nya lagi ngomong gitu kan. Terus ada yang tiba-tiba interupsi, interupsi lagi orang lain ngomong. Padahal kan etikanya untuk bermusyawarah itu orang boleh berpendapat dulu. Baru kita menyampaikan pendapat kita. Kalau tidak bukannya langsung ditutup. Nah ini makanya kenapa ya Pancasila itu harus hadir di setiap lini pendidikan. Bukan hanya sekedar di pendidikan formal saja seperti kalian ini di kampus di sekolah, tapi informal juga dari orang tua. Nah kan kalian dapat nih pendidikan Pancasila ya di perkuliahan. Pasti kan nanti kalian punya anak, punya suami, punya istri, mau punya keturunan juga. Nah dari situlah kalian harusnya bibit-bibit itu yang kalian ajarkan. Apa sih nilai ketuhanan gitu kan? Apa sih nilai kemanusiaan? Pasti pasti sama sih ya di luar negeri juga gitu. Pasti ada nilai-nilai yang dianut oleh setiap warga negaranya atau setiap keluarga yang ada di situ. Ya, buat apa sih? Buat ya harmonisasi kita kan sebagai masyarakat ya teman-teman bahwa mau nggak sih kita
hidup atau berdampingan dengan orang-orang yang perang gitu, yang gontok-gontokan terus, males ya, mendingan kabur gitu. Mohon maaf kayak warga Israel, Palestina gitu kan, lagi dihajar habis-habisan orang-orang Palestina, orang Israelnya pergi ke luar negeri yang lain menyelamatkan, atau yang Palestina mau pergi pun nggak bisa gitu ya. Kita mau seperti itu enggak kan? Makanya kita mulailah dari sekarang, amalkan gitu. Berbicara, sebelum berbicara tuh jangan nyeplos gitu. Hal yang paling gampang tersulut adalah dari omongan kita dan ketikan kita ya. Kalau sekarang ketikan ya, ya karena kita kan sekarang udah hidup di media atau dunia maya itu. Dunia maya biasanya juga dibawa-bawa ke dunia nyata gitu kan. Kan kalau dulu orang ngomong ngasal gini-gini bisa jadi ngadu domba, fitnah, orang tersulut, udah bentrokan. Pernah nggak sih kalian di sekolah kalian misalkan ada teman kalian, tau nggak sih di SMA ini nih gini-gini kita kalau nggak sih, wah langsung kan nyerbu gitu. Berarti balik lagi nyerbu lagi. Itu pengalaman saya tuh waktu di, iya enggak maksudnya saya itu orang yang nggak ikut-ikutan tapi kena akibatnya gitu. Kan nyebelin ya. Kita kan sekolah untuk damai-damai aja buat menuntut ilmu gitu, bersosialisasi. Ini pulang susah gara-gara ada tawuran gitu kan. S4, ada yang S4 di sini. S4 Cirebon. Nggak ada S4 Cirebon. Saya alumni S4 Cirebon biasanya sama SMK satu perjuangan tuh. Itu masalahnya itu cuman sepele aja. Yaitu kalau nggak kalah bola SMA 4-nya, kalau nggak kalah bola juga SMK satu perjuangannya nyerang kita. Terus balik terus. Makanya di tengah-tengah ada polisi kan, kantor polisi. Sering terjadi itu. Jadi saya, aduh, gitu ya. Ini ada pertanyaan nggak sih? Coba, apa ini? Ada yang main game, Bu, baru mau bilang. Ada yang tidur, Bu. Ibu permisi, ruangan saya masih ada orang. Ya udahlah ya, saya nggak bisa kontrol semuanya. Saya hanya bisa mengontrol di dalam ruangan ini, gitu ya. Karena saya nggak bisa membelah diri seperti amuba, gitu. Kalau saya bisa pun, saya akan seperti itu, gitu. Akan berkeliling, gitu ya, ke ruangan-ruangan. Cuman ya, itu balik lagi ya, kesadaran diri sendiri. Makanya kenapa tadi awal saya menanyakan kepada kalian, apa sih 4 etika Pancasila, adab Pancasila. Biar apa? Biar tahu nih. Oh ternyata nggak ada yang memperhatiin nih di Zoom. Ya udah, itu itu di luar kendali saya. Gitu. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini dia nih yang biasanya itu suasana kekeluargaan itu disalahartikan. Oh, bisa sih Bu disalahartikan. Ya, geng motor. Ya kan? Wah, ini kekeluargaan nih Bu, geng gue Bu, gitu kan. Nih, jaketnya juga nih keren banget solid, kekeluargaan banget, gitu kan. Tapi apa? Dia bikin bising. Ya nggak? Lagi touring nih. Misalnya motor gede gitu ya. Ya sih kekeluargaan bagi dia, bagi kita enggak gitu. Nah, itu ya itu yang kadang suka disalahartikan, apalagi misalkan ada masalah gitu, satu orang punya masalah dengan orang lain gitu, biasanya kan gerudugan ya, gerudugan halo ya, keluarga gue gitu gitu kan, biasanya gitu. Itu juga itu disalahartikan. Menghargai hasil karya orang dan menghormati hak-hak orang lain. Ini kadang suka tidak menghargai hasil karya orang ya. Kadang bukan tidak menghargai, tapi lebih kepada iri.
Ya, iri gitu. Oh, itu mah jelek karya lo gitu. Karya kamu mah jelek nih. Nah, dia yang terbaik gitu daripada yang itu lebih kepada iri sih sebenarnya kalau saya lihat, bukan bukan tidak menghargai tapi iri. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Lanjut aja, Bu. Nah, ini sumber sosiologis. Sumber sosiologis itu sumber dari daerah atau sumber dari masyarakatnya. Seperti itu. Sosial masyarakatnya. Ya, kalau kita lihat sistem etika itu kan ada adat istiadat istilahnya di dalam suatu daerah. Yang kemarin kita sebutkan ya, yang kalian sebutkan di kelas, ada nggak yang diolah? Oh, Zoom ya. Itu kan disebutkan nih Bu, ini budaya ini. Nah, itu kan pasti punya nilai, norma-norma, ya nggak? Ada nggak sih di kalian kayak istilah atau kata mutiara gitu? Kata mutiara di daerah-daerah kalian? Iya, kayak quotes gitulah. Iya. Kan kalau yang di bawah ini kan kalau orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Nah, kalau di Cirebon apa? Ada nggak? Apa? Apa? Iya, kayak gitu, kayak Gemah Ripa, Lo Jinawe gitu. Itu artinya apa? Terus apa lagi? Kan kayak Tuturi Handayani gitu. Nah, kalau ini yang etikanya ada nggak? Kira-kira nih, ada di chat, ada nggak nih? Kemudian dengan 202 layarnya nge-freeze. Kemungkinan itu sinyal dari saya, kalau nggak sinyal di sini. Gitu. Sinyal di ruangannya. Jadi saya nggak bisa ya, bener-bener nggak bisa di luar kendali saya untuk hybrid dan Zoom itu di luar kendali saya. Saya nggak bisa berbuat banyak dan saya tidak bisa mengontrol lebih dalam lagi keadaan mahasiswa itu ada waktu itu juga di tahun 2023 angkatan 2023 ada yang makan di Zoom. Saya perhatikan tuh ada yang makan, terus ada juga dosen bilang, oh nggak sih saya lagi ngajar ada mahasiswa yang telanjang dada cowok kayak dia habis mandi gitu dia. Nah, itu nggak etis ya. Maksudnya ini kan kita lagi acara formal lah istilahnya gitu, lagi sekolah ya walaupun di Zoom tapi lagi di sekolah kan tetap harus ada adab gitu ya, etika gitu. Ketika dosen ya walaupun dimatikan pun juga itu sebenarnya kalau kata saya kurang menghargai dosen sih. Zoom dimatikan videonya itu kurang menghargai dosen. Kenapa? Karena eh, dosen merasa ini anak ini dengerin atau enggak, ada apa tidak, laptop atau HP-nya itu ditinggalkan di kamar atau bagaimana. Dan itu juga tidak bisa disalahkan juga dosen dan mahasiswanya. Itu kelebihan dan kekurangan dari teknologi ya teman-teman ya. Makanya saya kurang suka banget yang namanya ngajar itu ada hybrid atau Zoom. Jujur. Karena apa? Karena rasa sayang saya ke kalian atau afektif saya ke kalian misalkan ngeliat gini kan kayak merasa diperhatikan kan sama dosen atau kalian berpendapat merasa dihargai sama dosennya gitu kan kalau secara langsung kalau lewat Zoom kan suaranya kadang nggak kedengeran apa yang disampaikan makanya kayak inilah ya mungkin jadi penyebab juga bahwa anak atau mahasiswa itu kurang peka sama dosen-dosennya gitu kurang peka dengan dirinya sendiri gitu ya. Kita balik lagi sumber sosiologis seperti itu. Jadi kalau di Minangkabau itu bulat air oleh Bulu, bulat kata oleh Muka. Berarti kan ada apa? Kalau di Minangkabau itu
pasti sesuatu itu harus dimufakatkan atau dirapat. Jadi mungkin ya dari simbol-simbol yang saya cantum di sini, mungkin di tarian itu ada nilai-nilai, ada maknanya dari setiap tarian, tari topeng misalnya, atau kalau di kita tuh ada sinten ya, itu pasti punya nilai enggak sih? Dari batik yang kita pakai juga, saya pernah di skripsi saya membahas tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk dan jenis batik. Ternyata saya lihat, oh ternyata di Cirebon itu ada tiga atau dua gitu ya. Ada batik Kawung, ada batik Kesultanan, ada batik apa gitu. Pokoknya, ya pokoknya itu tuh sesuai dengan kastanya. Gitu. Iya, jadi ada kasta-kastanya nih. Kalau batik ini nih khusus buat orang ini nih, kerajaan ini dipakainya. Batik ini nih buat abdi dalam gitu. Seru pas kayak gitu ya teman-teman ya. Iya, makanya saya ngambil itu, oh ternyata batik Megamendung tuh maknanya ini nih. Saya lupa sih isinya apa. Itu udah 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi semua yang ada di daerah itu pasti memiliki makna, nilai. Nah, inilah kita bisa meneruskan atau tidak nilai-nilai tersebut, gitu teman-teman. Kan kita lebih sukanya nilai-nilai kebaratan ya, apalagi Korea-Korea sekarang. Orang Koreanya memakin Korea, gitu kan? Orang Indonesia makin ke Korea-Koreaan. Indonesia mana nih? Gitu kan? Nah, itu. Jadi tolong ya. Lalu, nah ini sumber politis juga itu ada di dalam undang-undang ya, penyusunannya segala macamnya itu eh, ada gitu. Nah, itu juga untuk mengatur berjalannya politik. Nah, makanya ada etika politik. Nah, ini juga ya mungkin orang-orang di sana, di dalam sana gitu, tidak mengindahkan etika politik sehingga carut marut pemerintahan kita luar biasa sekali ya. Saya juga merasa bahwa wow gitu. Makin tahun bukan makin bener Indonesia, tapi kok makin pusing gitu. Ini gimana anak saya? Saya sih memikirkan anak saya. Apakah bisa anak saya hidup dengan tentram, dengan damai seperti saya waktu dulu masih kecil, atau mereka nggak tahu. Saya belum bisa melihat itu karena saya bukan dukun ya, bukan cenayang gitu, melihat masa depan Indonesia seperti apa. Gitu ya. Jadi ya seperti itu. Saya juga khawatir gitu ya. Kan kalian ya penerus nanti saya gitu di depan sini jadi dosen ngomong yang sama dan melihat mahasiswa-mahasiswa yang kalian didik seperti kalian dulu itu pusing banget. Kenapa? Apa? Oh, child free. Oh, child free. Boleh, 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 boleh. Bebas. Itu pilihan. Saya tidak bisa bilang itu nggak boleh. Itu hak. Kalau kita kan sekarang masih masuk ke dalam nilai kepancasilaan ya. Apakah child free itu adalah masuk ke dalam nilai ketuhanan kita? Sila pertama. I don't know about that. Itu terserah kalian. Gitu. Saya punya pendirian saya sendiri, kami punya pendirian sendiri dalam melihat child free itu. Oke, teman-teman. Jadi kita nggak bahas child free ya, tapi terserah kalian boleh ikut child free silakan. Tapi kalau LGBT mohon maaf saya hmm, tidak mendukung 100%. Sorry. Kalau LGBTQ, QR segala macam. Tapi saya terserah mereka mau begitu, tapi saya tidak mendukung 100%. Ya. Nah, ini kita masuk ke dinamika dan tantangan Pancasila. Kayak tadi kita lihat di Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi gitu ya, mengenai etika-etika juga.
Nah, itu tuh ada gitu. Beberapa dinamika-dinamika itu yang terjadi di setiap zamannya. Kayak kita ya, sekarang mungkin etika-etika yang ada di Gen Z kan biasanya ya sekarang lagi di di eluluan atau di apa ya di negatifkan sikap-sikap Gen Z itu yang nggak bisa apa mudah menyerah orangnya gitu kan. Kalau dikasih pekerjaan lebih baik resign dan holiday gitu kan. Healing-healing gitu kan. Itu. Nah, itu adalah sebagai dinamika ya. Dinamika tuh naik turunnya sistem etika gitu dari zaman Orde Lama hingga sekarang jam era reformasi itu benar-benar gitu ya. Banyak banget. Bagaimana sih caranya gitu agar nilai-nilai Pancasila dalam sistem etika ini terus ada. Ya, ini tadi cara salah satunya mengingatkan kembali, membuka kembali, mencontohkan kembali seperti itu di perkuliahan. Nah, kalau di eh, sekolah dasar kan dengan ya dia cuma ngasih contoh ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu kan? Setiap pagi kalian melakukan gotong royong gitu, mengikuti gotong royong yang ada di sekitar rumah kalian gitu kan, mengikuti Jumat bersih di sekolah, itu kan contoh ya dari pendidikan Pancasila. Secara nggak langsung loh itu. Kalian tidak membuang sampah itu pasti kalian tahu dari apa? Sekolahan. Ya nggak? Diajarkan. Makanya kalian beruntung harusnya. Sampai di titik ini nih, setinggi ini kalian gitu. Mendapatkan pendidikan udah setinggi ini gitu. Jikalau kalau kalian tetap dengan orang-orang yang sama tidak memiliki pendidikan sama aja dong. Sia-sialah kalian. Berarti udah berapa tahun kalian sekolah? Kira-kira 13 tahun. 13 tahun ya? 14 tahun. 14-an. 14 tahun kalian bersekolah, tapi kalian tidak ada satu nilai nilai apa ya nilai hidup kalian gitu lah, nilai Pancasila kalian nggak ada gitu. Tetap buang sampah, tetap sekolah atau kuliah itu berangkat siang. Ya, hal simpel loh padahal, tapi mempengaruhi kita. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada lah Bu, biar cepat selesai Bu. Ini jam berapa sih? Udah setengah 12. Ini silakan absensi dulu. Up. 3, 9, 10, 14, 17 ya yang datang. Nah, ini ada tantangan juga ya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika. Kalau zaman dahulu kita itu masih otoriter kepemimpinannya. Lalu ke zaman Orde Baru, kita pernah menggulingkan ya presiden ya, yang dimana ada kasus KKN juga, dan itu bermula dari situlah KKN sekarang merajalela di mana-mana. KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme yang sekarang kita sering lihat gitu, bahkan di depan mata kita, bahkan kita pernah melakukannya. Apa salah satunya? Apa? Datang telat, korupsi waktu kan? Kalau kalian kena tilang, Pak udah Pak 20.000 aja. Eh, Padahal itu apa ya? Mungkin kalian nggak sadar kalau itu kalian lagi kolusi, korupsi, nepotisme, ya kan? Udah panik dulu nih, aduh, ketilang lagi, aduh, aduh, oh, udah Pak 50 aja Pak, dan saya nggak ada lagi Pak 50 aja Pak. Pak, rokok aja nih Pak sebungkus.
itu nggak kerasa ya, nggak terasa bahwa bibit-bibit itulah, dari bibit itulah gitu. Korupsi 357 triliun. Ya, dari bibit itu, teman-teman. Bibit kecil itu. Kalian tanam terus, tenang aja ada duit. Kasih duit aja. Kalian butuh duit juga kan? Mau nggak mau, kita ngambil yang lain. Buat apa? Ya buat nyolong. Dari bibit. Bibitnya hal-hal yang biasa dilakukan deh sehari-hari. Ya, biasanya juga uang kembalian dari orang tua atau enggak bayar SPP ya kalau reguler biasanya dilebihkan gitu ya. Bu, Pak, ini kayaknya dosanya suruh beli buku deh. Ya, contohnya chip deh. Uang kita buat apa? Harusnya buat laptop, buat kebutuhan perkuliahan kan? Gitu. Ya bensin itu oke lah ya. Itu kan buat bolak-balik kalian. Walaupun itu nggak tahu nih bensinnya buat kuliah, bolak-balik kuliah atau buat memang main aja gitu. Nggak kuliah gitu kan. Harusnya kuliah tapi nggak kuliah gitu. Bisa. Udah dari kecil deh kalian, mohon maaf ya, anak kecil kan dikasih uang. Apakah sekarang uangnya sudah dipakai dengan bijak atau belum nih? Kalau belum kan berarti sama aja. Kalian udah keluar korup. Saya tuh gak bangga sama pemerintah karena kelakuannya korupsi nih, korupsi lain. Lah, sendirinya. Kalau ada kaca gede, saya kasih nih kaca gede nih. Kalian. Silakan kalian ngaca apa saja dosa-dosa kalian menjadi mahasiswa KIP. Uangnya sudah dipakai apa saja, gitu kan. Ya enggak? Tapi nggak kerasa kan bagi kita. Malah seneng, aduh, apalagi kalau saya pernah dapat ini temuan gilirannya mahasiswa gitu, giliran uangnya udah datang, udah nggak pernah ngehubungin. Kalau belum datang, WA terus. Mbak udah cair belum? Mbak udah cair belum? Udah bisa diambil belum di bank? Kayak IPK-nya 4 aja gitu tuh. Mohon maaf nih, ya. Apalagi nanti jangan lupa ya teman-teman ya, saya ingatkan kembali, tolong uangnya itu buat wisuda juga, disisihkan. Gitu. Jangan nanti kayak kakak tingkat kalian. Ya kan, Bu, saya nggak bisa, Bu. Ini kan buat kebun ini. Kan saya udah bilang bagian. Uang itu bukan, KIP itu nggak menanggung wisuda kalian. Kalian. Kalian yang menanggung. Ya, bayangin masa iya wisuda juga, iya. Apalagi kalian tuh sertifikasi juga ya, gratis ya. Enak banget, gitu kan. Reguler banget, 300 kalau nggak salah. Ya, 300-an ya. TI ya, reguler bayar. Bayar gitu. Masa wisuda dibayarin juga sih? Gitu kan ya. Nah, nanti ya bukan rezeki ya itu namanya dikasih apa itu? Dikasih jantung mintanya hati, dikasihnya hati mintanya jantung. Apa sih itu lah istilahnya kayak gitu. Ya itu jadi tolong gitu ya, guna dipergunakan dengan baik dan bijak. Kadang ya mohon maaf juga gitu. Yang KIP juga kadang yang terimanya orang-orang mampu juga, bukan orang-orang yang memang dia terbatas akses pendidikan. Kalian tahu IKMI kan? Kalian tahu IKMI kan? Kalian tahu KIP-nya kan? Dikasih tahu itu. Coba orang-orang yang lain masuk ke IKMI aja tuh takut. Aduh, saya mau nanya takut. Mohon maaf ya kalau orang-orang yang kurang tuh pasti takut nanya. Bayangin, tuh takut. Ya kita suka lihat deh, ada yang masuk ke Indomaret lepas sendal, ya kan? Tuh, lagi masuk ke pendidikan yang segede gini, malu bawaannya. Kayaknya kalian bersyukur harusnya ya, harus bersyukur, harus rajin lagi gitu. Karena ini kan kesempatan, teman-teman. Buat apa? Ya, buat kalian juga, bukan buat saya loh, buat kalian.
Bisa jadi nanti kalian jadi presiden, nggak tahu nih. Ya, bisa merubah sistem. Ya, bisa merubah sistem gitu. Sistem pemerintahan di Indonesia. Mm-mm. Saya mau kita menerapkan 4 apa tadi? 4 pilar ada kesolehan, bijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan. Terus apa lagi? Apa? Keadilan. Saya juga lupa nih. Satu laginya. Keadilan, satu laginya. Nah itu, saya mau 4 itu. Harus. Masyarakat harus bisa menegakkan itu. Saya nggak bisa, saya nggak mau mendengarkan kata-kata orang lain. Ya, termasuk otoriter sih ya, kepemimpinan otoriter. Cuman kayaknya hmm, lebih baik kayak gitu sih daripada demokrasi, kalau kata saya. Karena demokrasi itu bisa dibeli. Gitu ya. Lalu lanjut ke esensi. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah ini ya kita bisa lihat juga. Kalau ketuhanan itu artinya perilaku warga negara harus didasarkan nilai-nilai norma, nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Ya, kalau yang nonis, ya pasti ada nilai-nilai dan norma-normanya kan. Ada harus di sini ada yang nonis nggak sih? Mohon maaf, tidak ada, tidak ada ya yang nonis ya. Siapa yang tahu gitu apa sih yang ada nilai-nilai yang ada di misalkan Kristen, Hindu, Buddha gitu. Apa sih gitu yang diterapkan oleh mereka? Kan kalau di agama kita itu kita wajib ngapain? Hah? Apa? Sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Zakat, bersedekah gitu ya. Kalau untuk etikanya apa? Sama orang tua, eh cara ngobrol sama orang tua itu harus baik, tutur katanya harus sopan, ya sopan santun, tata krama ya. Mungkin di agama lain juga sama seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu nih namanya apa gitu ya kalau di agama lain. Nah, lalu kemanusiaan terletak, hakikat sila kemanusiaan terletak pada tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab. Jadi kita harus punya adab dulu. Kalau kita punya adab, pasti kita adil. Saya yakin. Gitu. Lalu sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Apa sih sekarang masalah bangsa kita selain korupsi? Banyak Bu, kemiskinan, pengangguran, terus apa lagi? Hedonisme, konsumerisme, gitu kan. Itu banyak. Arus globalisasi teknologi pun mempengaruhi kita loh, teman-teman. Teknologi masuk ke kita tuh mempengaruhi kita loh. Dengan bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita, misalkan apa? Kita memandang sesuatu ini baik atau buruk, gitu. Ya, kita bisa, misalkan kita lihat postingan nih orang, menurut kita ini orang ini nggak beradab, tapi menurut dia ini sah-sah aja. Kita komen, ya kan? Dengan jari kita ini sekarang bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu ya. Kayak gitu. Lalu yang keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kayak gitu. Ya, apa sih Bu kok menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain? Ya, tadi kita rapat, kita dengarkan dulu nih pendapat orang lain. Contohnya seperti apabila
ada temen yang lagi ngobrol gitu, kita jangan cut dulu omongannya. Kita dengerin dulu, baru kita sampaikan yang ingin kita sampaikan. Atau apa lagi? Contohnya, nggak tahu Bu, saya ngantuk Bu. Udah Bu, pengen cepet-cepet kelar Bu. Oke, oke, siap, siap. Oke, yang kelima ya. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Ya, teman-temannya ini esensi Pancasila sebagai sistem etika. Gampang sih ya, ini teorinya gampang, tapi dilakuinnya tuh susah kadang. Suka lupa gitu. Saya kan punya hak, Bu. Iming-imingnya tuh hak asasi manusia. Padahal haknya itu belum tentu benar. Hak itu apakah sudah melanggar hak orang lain atau belum? Sorry, hak kalian itu melanggar orang lain atau tidak? Gitu. Kalau melanggar kan salah aja, nggak adil dong, egois dong, gitu kan? Ya, jadi kalian sudah dewasa harusnya bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk bagi kalian dan orang lain. Nah, ini urgensi Pancasila sebagai sistem etika, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Jadi kalian kan ini warga negara Indonesia ya, harus memiliki sikap dan tindakan dan keputusan itu berasal dari nilai-nilai Pancasila. Memberikan guidance bagi warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ya, jelas. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya tata pergaulan, ya, kita nggak punya etika pergaulan, apakah kita akan dihargai? Enggak, kan? Misalkan, eh, sekarang kasusnya apa tuh? Turis Singapura dilecehkan oleh, ya, itu kan kalau mau kenalan, ya saya hello, oke, apa gitu. Sekarang begitu. Jadi risih ya orang-orang. Kita dulu sama bule, excuse me, sir, gitu kan. Gitu. Ya, gitu. I want take a photo with you, gitu kan. Ngomong dulu. Sekarang mah asal aja. Ya nggak? Etikanya udah berkurang. Itu kan salah satu cara tata bergaul kita kan. Makanya kenapa bule-bule bilang orang-orang Indonesia itu murah senyum, ya, sopan santun. Kenapa? Karena mau minta foto bilang bertatapan langsung senyum. Ya nggak? Nggak kayak kejadian sekarang kan. Asal aja gitu. Nah itu ya, jadi kita harus bisa. Karena kita udah masuk nih ke era orang-orang luar negeri itu mau ke Indonesia. Tapi kan ada kutip nih, katanya yang saya tahu gitu informasinya, bagian villa-villa yang ada di Bali itu adalah milik orang warga negara asing. Tapi atas nama KTP orang itu dibeli KTP-nya untuk beli tanah atau dinikahi perempuan-perempuan Bali. Nah itu kan bukan, ya bagus sih, cuman kan dampaknya, lihat deh nanti kelanjutannya masa depannya seperti apa Bali. Mungkin orang-orang Hindu Bali tergerus, mungkin nggak ada. Kan ada yang namanya istilahnya apa? Waktu itu saya ngeliat itu di berita ada plang yang tulisannya Rusia. Pernah dengar nggak, lihat? Katanya warga Rusia tuh ke situ semua. Jadi negara apa gitu. Gitu. Ya, jadi kita harusnya bukan, kita bangga, harus bangga. Cuman malah khawatir kalau saya kita akan terjajah kembali. Gitu.
apakah nasib kita akan sama Palestina dijajah? Tapi amit-amit dia Bang Bayi ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Makanya kita harus bangga ya teman-teman ya, harus bangga. Bangganya itu dengan cara apa? Kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu, etika-etikanya. Terus tadi juga kita udah belajar ya dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14 ini, apa sih yang harus saya atau teman-teman semua itu lakukan, implementasikan. Ya, itu alhamdulillah ya, tadi cuma ini 10 orang kayaknya yang berangkat ya. Oh, 3. Oh, cuma 20 orang kelasnya. Di situ ada 26 tadi saya hitung. Oh, ada namanya double. Tuh, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, selesai. Alhamdulillah saya juga pengen cepet makan ya. Saya tahu apa yang kalian rasakan karena saya rasakan juga gitu ya. Kalian enak bisa bisa duduk, nggak harus ngomong kayak saya. Haus dan saya lagi sakit tenggorokan juga. Eh, saya ada pertanyaan tapi nggak dijawab. Saya beri kesempatan untuk bertanya, tidak ada yang bertanya. Jadi ya sudah apa-apa. Ya, jadi nanti di pertemuan ke-15 itu ada beberapa materi dan nanti juga ada tes biasa ya, lewat quizzes untuk mengetes kemampuan kalian di pertemuan, dari pertemuan berapa ya? Dari pertemuan nggak sama sih ya kayak soal-soal UTS, UAS, tapi eh, hampir apa yang akan bukan sampaikan yang dituangkan di soal UAS itu hampir sama seperti yang di quizzes seperti itu. Lalu untuk soal sorry, tugas video silakan dikumpulkan ya sebelum atau sesudah sorry, UAS Pancasila selesai. Bukan UAS selesai ya, tapi UAS mata kuliah Pancasila. Pancasila selesai. Ya, jadi kalau misalkan 30 kan di Telegram itu ada 36 kelompok ya. Nanti 36 kelompok itu jika saya nanti lihat dulu jadwalnya hari apa, jika lebih dari hari itu, ya, maaf saya nggak akan terima. Apa? Iya dikumpulkannya semua. Lewat dari UAS mata kuliah Pancasila. Gimana? Oh, ada di Telegram. Link Google Drive-nya. Nah nanti kan kalian bikin Google Drive dulu nih. Nah nanti linknya share ke grup. Kan itu udah ada nama-namanya nih. Misalkan kalian urutannya 36. Nah di situ nanti linknya di bawahnya. Nah nanti jangan lupa kalian bikin Word, nama, NIM, kelas kelompok kalian. Gitu ya. Karena kan di videonya kan nggak tahu nih orang-orangnya siapa aja walaupun ada perkenalannya. Oke teman-teman, paham sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Saya lihat sih baru ada 3 kelompok ya baru kumpulin ya. Apa? Oh enggak, maksudnya saya biar nggak saya lupa juga gitu nama-namanya. Jadi nanti boardnya juga gitu. Mana sih? Coba saya buka dulu ya. Nah ya Telegram saya. Nih, kan kayak gini nih lihat nih teman-teman. Nih ya kayak gini ya. Saya buka dulu contoh.
Nah, ini bener nggak nih ya, kelompok 14? Itu lama ya. Nah, ini bener nih. Kalau ini kan dia PDF ya. Kalau kalian boleh PDF, boleh Word, boleh, tapi asalkan mencantumkan nama kelompok ini. Kelompok 4, tema ke-10 Pancasila Generasi Z. Ketua ini, kelas gini, anggota. Nah, ini kan ketuanya udah ada belum sih? Oh, ini ketuanya paling atas ya. Aku jangan masukin ke anggota lagi. Nah, ini P3, TIQ P3. Misalkan ada teman kalian dari kelas lain juga nggak apa-apa, asalkan dicantumkan kelasnya juga, gitu. Kan kalau ini berarti TIQ P3 semua, isinya ini. NIM-nya ini. Biar nanti saya masukin ke DPNU-nya gampang, ada NIM-nya. Tinggal masukin NIM atau nama. Langsung isi. Udah ada kelompok yang awal itu udah saya masukkan, yang lainnya. Apa? Enggak, tergantung, saya lihat juga. Nah, itu dia tuh. Kan kata saya juga harus, ya, frame-nya nggak boleh ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Harus ada di situ. Gitu. Kalau misalkan nggak satu frame, nggak Bu, ini Bu. Kalau nggak, ya saya juga bingung ya. Kalau misalkan nggak satu, kalau misalkan dia frame-nya sedikit, itu kenapa gitu kan nggak tahu. Kecuali ketuanya ngomong ke saya langsung. Ya nggak, kayak kan ketuanya langsung ngomong saya, Bu ini orang ini gini 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 gini. Kalau nggak, Bu orangnya frame-nya sedikit tapi dia ngedit videonya. Hmm, gitu. Itu boleh ngomong ke saya. Itu kan bisa jadi nilai lebih juga buat kalian. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa link Google Drive-nya dari masing-masing kalian, bukan Google Drive kelas ya, Google Drive kelompok ya, kelompok kalian masukkan ke situ, share tadi di Telegram seperti ini, tuh ya, seperti ini, dan lalu masukkan videonya dan keterangan kelompoknya. Hmm? Kalau enggak, beri aja catatannya di sini. Ini bagian apa? Ini kerjanya sedikit, Bu. Ini kita berusaha adil kan, katanya mau adil, tapi sendirinya nggak mau adil. Ngomongin orang adil tapi sendirinya takut mensuarakan keadilan. Itu ya teman-teman ya. Mungkin yang di hybrid dan Zoom ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada yang ditanyakan ya? Sudah paham semua berarti? Cukup, Sudah? Bu. Di 201, 105, dan 202 ada yang ditanyakan tidak? Dan di Zoom mengenai apa, mengenai tugas gitu dan mengenai besok, tidak ada ya, tidak ada, sudah cukup. Oke, baik, untuk yang di Zoom silakan absensi seperti biasa ya teman-teman, seperti biasa di link yang sudah disediakan. Lalu yang hybrid 105, 202, 201 nanti silakan ke mana ya, ke ruangan sini aja deh, ke ruangan saya 103 ini ya, 103. Silakan absensi, lalu nanti absensinya taruh aja di kelas ini, gitu ya. Jangan dibawa ke atas, jangan dibawa ke bawah, kemana-mana. Pokoknya di 103 absensinya, oke? Oke? Sudah tidak ada pertanyaan ya? Sudah clear untuk tugas? Oke, nanti semangat, tetap semangat, tetap rajin kuliahnya, jangan males-malesan.
Oke, tugas dikerjakan, jangan lupa. Ya, saya tunggu ya. Nilai UTS tuh udah belum dibagiin. Saya jadi nggak bisa lihat. Oh, di kalian juga belum. Jadi saya juga belum tahu nilai UTS kalian seperti apa. Ya mungkin nanti di nilai UAS ya. Tolong usahakan maksimal mungkin di UTS UAS itu gede, di tugas-tugas juga, karena penilaian itu sekarang makin banyak dari proyek, dari presentasi, dari kuis. Kan saya kan kuis juga ya, terus tugas juga setiap hari gitu, setiap pertemuan. Nah, itu tolong dikerjakan dengan baik untuk penilaian kalian. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan ke-13 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Mbak? Absensinya.